Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Nawawi Al-Bantani adalah seorang ulama Indonesia yang mendunia karena menjadi pengajar di Masjidil Haram, Mekah. Ia adalah seorang ulama yang sangat produktif menulis kitab dan menghasilkan ratusan karya. Karya tersebut meliputi bidang ilmu fikih, tafsir, tauhid, tasawuf, dan hadis. Syekh Nawawi Al-Bantani juga berperan dalam sejarah perjuangan melawan penjajahan kolonial Belanda di Indonesia. Syekh Nawawi lahir pada tahun 1813 di Kampung Tanara, Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten. Ia memiliki nama Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi Al-Bantani yang merupakan anak sulung dari 7 bersaudara. Ayahnya, Syekh Umar bin Arabi Al-Bantani merupakan ulama di Banten, sedangkan ibunya bernama Zubaidah. Ketika kecil, Syekh Nawawi belajar Al-Quran dan dasar-dasar Islam kepada ayahnya. Setelah belajar bersama ayahnya, Syekh Nawawi berguru kepada Haji Sahal dan Raden Haji Yusuf selama 6 tahun. Ia kemudian kembali ke Tanara untuk menggantikan ayahnya sebagai pemimpin pondok pesantren. Syekh Nawawi hanya bertahan selama kurang lebih 2 tahun mengajar di pondok pesantren Tanara. Ia kemudian pergi ke Mekah untuk belajar agama Islam di pusat pengajarannya langsung, yaitu di Masjidil Haram. Di Mekah, Syekh Nawawi belajar kepada banyak ulama ternama di Arab, seperti Sayyid Ahmad An-Nahrawi, Syekh Muhammad Hatib Al-Hanbali, Sayyid Ahmad Zaini, dan Sayyid Ahmad Ad-Dimyati. Di Mekah, Syekh Nawawi hanya bertahan selama 3 tahun untuk belajar. Ia kemudian kembali ke Tanara dan mengajar di pondok pesantren ayahnya. Begitu sampai di Banten, Syekh Nawawi sangat geram melihat kondisi masyarakat berada di bawah belenggu penjajahan Belanda. Ia kemudian memanfaatkan mimbar-mimbar untuk ceramah mengobarkan semangat perjuangan. Syiarnya mengutuk penjajahan Belanda dan mengajak masyarakat lepas dari penjajahan. Sikapnya terhadap penjajahan Belanda yang keras membuatnya diawasi dengan ketat oleh para pejabat kolonial Belanda maupun pejabat lokal. Hal itu ditakutkan akan menimbulkan mobilisasi massa karena khotbah-khotbah yang disuarakan oleh Syekh Nawawi. Pengawasan ketat yang dilakukan kepada Syekh Nawawi membuatnya tidak betah. Ia kemudian kembali meninggalkan tanah air dan bertolak ke Mekah untuk menuntut ilmu. Syekh Nawawi begitu betah tinggal di Mekah, diperkirakan, ia menetap di sana dari tahun 1830 hingga meninggal dunia. Selama di Mekah, Syekh Nawawi berguru ilmu tasawuf kepada Syekh Abdul Ghani Bima dan Syekh Ahmad Khatib. Setelah tinggal di Mekah untuk kedua kalinya, ilmu yang didapatkan oleh Syekh Nawawi berkembang. Ia menjadi seorang ulama terkemuka yang menguasai ajaran Islam. Ia bahkan disegani oleh para penuntut ilmu Islam dari seluruh penjuru dunia. Syekh Nawawi dipercaya menjadi pengajar di Masjidil Haram Mekah kurang lebih selama 10 tahun, dari tahun 1860 hingga 1870. Di samping kesibukannya sebagai ulama, Syekh Nawawi juga aktif menulis kitab dalam berbagai bidang keislaman, seperti Al-Aqad As-Samin, Syarafat Al-Mubin, Sulam Al-Munajah, Syarah Safinah As-Salah, Al-Munir As-Samar, Ayyaniyah, Syarah Ar-Riyadul Al-Badiyah. Selain mengajar di Masjidil Haram, Syekh Nawawi juga selalu membuka rumahnya dari pagi hingga siang bagi yang ingin menuntut ilmu. Di rumahnya itulah, Syekh Nawawi memberikan pengajaran kepada para muridnya yang datang dari berbagai negara. Ada pula ulama yang berasal dari Indonesia yang belajar kepada Syekh Nawawi di Mekah. Mereka adalah Haji Wasid dan Haji Tubagus Ismail. Mereka berdua kemudian menjadi otak dari geger Cilegon, pemberontakan petani di Cilegon pada tahun 1888. Selain itu, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Hashim Asy'ari juga pernah menuntut ilmu kepada Syekh Nawawi di Mekah. Setelah mengabdikan dirinya sebagai pengajar di Mekah, Syekh Nawawi meninggal dunia pada tahun 1897 atau 25 Syawal tahun 1314 Hijriah. Syekh Nawawi kemudian dimakamkan di Janatul Mu'alla Mekah yang bersebelahan dengan makam anak perempuannya. Meski meninggal dunia di Mekah, setiap tahunnya selalu diadakan hail atau peringatan meninggalnya Syekh Nawawi Al-Bantani di Pondok Pesantren An-Nawawi di Tanara, Serang.
Itulah sedikit kisah tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Semoga kita senantiasa mendapat keberkahan dari kisah-kisah para wali Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.